cara mencapai ikhlas. Pertama adalah mengosongkan pikiran kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini butuh latihan. Memang ikhlas sama iman itu berbanding lurus, tidak ujug-ujug orang itu lalu ikhlas. Ketika kita ingin mendirikan majelis taklim agar rame, agar banyak yang mengunjungi, nggak apa-apa. Kita siapin makan, sekarang lagi rame-ramenya kan Jumat Barokah, apa Barokah gitu. Kita bikin lagi majelis taklim Barokah, kita siapin kopi susu, kita siapin snack. Jangan dibilang nanti tidak mendidik, bukan. Namanya orang nggak pernah ke masjid, begitu ngelihat ada kue, barangkali mau ke masjid, kita coba gitu ya. Nah, dikit-dikit nanti materinya itu kita bersihkan niat-niat itu. Suatu ketika kita lepas nggak pakai makanan, insya Allah akan kebalikan. Jangan-jangan dia nanti yang nyumbang makanan kan gitu ya. Yang tadinya datang niat untuk dapat makanan, terus lama-lama Allah takdirkan dia jadi kaya, dia yang akan nyumbang. Maka jangan sekali-kali memvonis. Berikutnya adalah zikir setiap saat dan setiap kondisi. Jadi zikir itu diulang-ulang gitu ya. Sebagaimana Allah juga mengajarkan kita, misalnya dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagai sunnah-sunnah kita di dalam sholat, misalnya yang paling banyak Allahu Akbar. Selesai sholat lagi ada lagi Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, gitu kan? Karena supaya terjadi internalisasi. Kalau bahasa zaman dulu tuh ada penghayatan gitu ya. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Apa arti Allah besar? Kepentingan Allah di atas kepentingan segala-galanya. Apapun juga kepentingan Allah di atas kepentingan yang lain. Begitu azan, berarti televisi kecil, kalau maghrib gitu kan semua dimatikan, siap ke masjid. Baru arti Allahu Akbarnya benar. Begitu azan subuh, ketika Allahu Akbar, bantal kecil, selimut kecil, ngantuknya mata kecil, baru Allahu Akbar kan gitu. Nah itu kan harus diulang-ulang. Tapi dengan catatan harus tahu artinya gitu, makna zikir itu, supaya betul-betul meresap dalam hati. Saya yang sering saya ulang-ulang itu Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai pemilik. Karena yang saya hadapi perjalanan hidup saya, banyak sekali orang-orang konflik gara-gara hak milik. Anak Nabi Adam konflik gara-gara hak kepemilikan istri. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia perang antar negara, rebutan perbatasan, rebutan kekayaan alam, rebutan pengaruh. Perang preman, rebutan lahan parkir. Kemudian pecahnya kongsi dagang atau perusahaan, rebutan saham, perhitungannya. Sampai perang antar pelajar, rebutan cewek. Akhirnya saudara kandung ribut, rebutan waris. Ternyata kata-kata punya, kata-kata milik, ini menjadi sumber konflik terbesar di dunia ini. Ini punya saya, ini milik saya, inilah sumber konflik yang paling besar. Karena itulah kita jangan sampai melupakan zikir-zikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, semua kembali kepada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Semua kerajaan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini punya Allah di langit dan di bumi. Ya, dan akhirnya kita terhindar dari berbagai konflik-konflik hanya soal materi, semua ikhlas. Kemudian jangan sampai muncul teroris hati di kita. Apa itu teroris hati? Yaitu riya, kiber, ujub, sum'ah. Riya adalah pamer, kiber adalah ujub yang diekspresikan. Nah, ujub tuh belum terekspresi. Ujub sudah terekspresi sampai orang melihat, itu kiber. Artinya menolak kebenaran dari orang lain karena merasa diri lebih hebat, lebih pinter, lebih mulia dan sebagainya. Akhirnya menolak kebenaran, itu kiber. Ujub merasa lebih. Sum'ah itu pengen namanya disebut-sebut, dipuja-puji gitu ya.